Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Bule cantik ini modus suruh tetangganya tiap hari mampir ke rumah. Ternyata bule itu sudah 5 tahun Yolanda tinggal di Indonesia, tepatnya di sebuah perumahan asri di pinggiran Bogor. Sejak ditinggal suaminya karena kecelakaan motor gede setahun lalu, hidupnya terasa hampa. Suaminya meninggalkan satu warisan besar, bisnis catering Latin Indonesia yang laris manis dan rumah bergaya kolonial dengan halaman luas. Tapi sejak itu, Yolanda jarang tersenyum. Hatinya dingin, seperti freezer kah? Lo gak mau dibilang beku permanen. Pagi itu cuaca panas bukan main. Kipas angin di ruang tamu Yolanda mendadak berhenti mutar saat ia lagi santai makan sambal teri pakai roti tawar. Gabungan yang aneh, tapi itulah kegemarannya. Ia menatap kipas angin itu, seolah benda itu baru saja mengkhianatinya. Bu, itu kipasnya mati ya? Tania Buyati, asisten rumah tangganya yang sudah ikut sejak zaman suaminya masih ada. Iya, Yati, gak muter. Panas sekali ini, sahut Yolanda dengan logat campur aduk. Bu Yati berpikir sejenak, lalu berkata, saya tahu orang yang bisa benerin. Itu tetangga sebelah, namanya Wawan, masih bujang. Kalau soal kabel, sekring, baut, colokan, dia jagonya. Hati-hati juga bisa-bisa colok hati orang. Yolanda tertawa kecil. Sudah lama ia tidak tertarik sama laki-laki. Tapi sebutan bujang itu bikin kupingnya gatal. Suruh saja dia datang besok. Bilang kipasnya darurat, katanya sambil membuka kancing atas baju karena gerah. Keesokan harinya, datanglah seorang pria kurus dengan wajah polos dan rambut belah tengah, membawa tas perkakas lengkap. Namanya Wawan, usia 32 tahun, kerja serabutan. Kadang beculon kipas, kadang pasang parabola, kadang benerin dispenser warga satu RT. Selamat pagi Bu Yolanda, katanya kipasnya. Panas, katanya gugup begitu pintu dibuka. Yolanda muncul dengan pakaian olahraga ketat warna pink. Tidak sengaja katanya baru saja selesai senam di halaman. Wawan langsung berkeringat. Bukan karena cuaca, tapi karena belahan dada Yolanda muncul malu-malu di balik resleting jaket yang setengah tertutup. Masuk, Mas Wawan. Itu kipasnya, tiba-tiba mati. Kayak hubungan percintaan saya, kata Yolanda sambil duduk menyilangkan kaki, memperhatikan Wawan dari atas sampai bawah. Wawan mengangguk gugup. Ia jongkok di depan kipas. Tangannya gemetar. Ia buka sekrup satu persatu. Padahal sebenarnya kipas itu hanya butuh dibersihkan dari debu. Ada yang longgar? Tanya Yolanda. Wawan refleks menjawab. Iya, saya maksud kipasnya Bu. Bukan pikiran saya. Yolanda tertawa geli. Ia suka melihat cowok lugu gugup begitu. Wawan mencoba tetap fokus. Tapi setiap kali Yolanda jalan di depannya, ia selalu salah colok kabel. Kipas malah nyetrum meja. Masih bisa diperbaiki Mas? Tanya Yolanda sambil menunduk terlalu dekat, hingga rambut pirangnya menyentuh pundak Wawan. Wawan menahan napas. Bisa Bu, tapi sepertinya perlu dicek besok lagi. Untuk, memastikan anginnya stabil. Yolanda tersenyum. Oke, Mas, besok datang lagi ya. Jangan lupa bawa obeng yang lebih panjang. Wawan pulang dengan kepala pusing. Bukan karena kipas, tapi karena jantungnya deg-degan. Sore itu, ayah dan ibunya sudah menunggunya di rumah. Wawan, kamu dari mana aja siang bolong begini?
Tanya ibunya. Dari memperbaiki kipas. Tetangga, cewek, udah nikah? Tanya ayahnya curiga. Udah janda, jawab Wawan tanpa pikir panjang. Langsung suasana berubah. Ibunya memelotot, ayahnya batuk 3 kali, tapi mereka nggak bisa menyembunyikan wajah penasaran. Cantik? Tanya ibunya lagi. Wawan hanya tersenyum kecil, matanya menerawang jauh. Dalam pikirannya, wajah bule itu muncul jelas, senyum menggoda dan tawarannya sambil makan sambal teri. Dan di detik itu, Wawan tahu, ini bukan soal kipas angin biasa. Ini bisa jadi kipas asmara. Pagi-pagi benar, Yolanda sudah berdiri di dapur dengan wajah serius. Ia memandangi blender yang masih terbungkus rapi, belum pernah dipakai sejak dibeli. Ia menekan tombolnya sekali benda itu menyala normal. Tak ada suara aneh sama sekali, tapi Yolanda tetap mengangguk-angguk, seolah baru saja menyimpulkan sesuatu. Yang penting, Yati, panggil Mas Wawan lagi. Blender. Saya ini, kayaknya bunyinya aneh, kata Yolanda dengan suara meyakinkan. Bu Yati, yang sedang nyapu halaman, mendekat. Ia menatap blender itu, lalu menatap Yolanda. Loh Bu, itu kan mesai baru. Belum sempat kotor juga, ya. Tapi insting saya bilang ada yang gak beres. Panggil saja, bilang Genting. Bu Yati mendesah pelan. Genting kok blender? Ya sudah, saya ke rumahnya sekarang. Wawan baru saja selesai mandi, ketika Bu Yati datang dengan ekspresi darurat. Ia langsung panik. Bu Yati, ada yang rusak lagi. Blender Mas? Katanya bunyinya aneh. Wawan menggaruk kepala. Blender, kan kemarin baru kipas. Kok peralatan rumah Bu Yolanda rusak semua ya? Bu Yari, mungkin memang jodohnya suka butuh diperbaiki. Wawan bingung. Jodohnya siapa Bu? Pura-pura nggak paham. Cepetan sana, bawa peralatan. Setibanya di rumah Yolanda, Wawan disambut langsung di depan pintu. Hari itu, Yolanda mengenakan daster pendek motif bunga-bunga. Daster yang, bagi Wawan, terasa menantang iman. Apalagi saat Yolanda berdiri di depan kipas angin yang baru ia perbaiki kemarin. Dasternya sedikit berkibar tertiup angin. Mata Wawan langsung refleks, fokus ke langit-langit rumah. Mas Wawan datang juga, sapa Yolanda ramah. Senyumnya manis seperti teh tarik. Masuk, masuk. Blender saya bunyinya kayak motor bebek waktu ngerem. Wawan tertawa kaku. Oke, saya cek dulu Bu. Blender diletakkan di meja dapur. Wawan menekannya. Mesin menyala normal. Tak ada suara aneh. Tak ada getaran mencurigakan. Wawan menoleh ke Yolanda. Ini kayaknya nggak ada masalah Bu. Normal semua. Yolanda pura-pura bingung. Masa sih tadi saya pencet? Kok kayak ada gemuruh? Wawan memeriksa lagi. Membuka bagian bawah. Mencabut kabel. Mengecek sekring. Semua baik. Dalam hatinya muncul rasa curiga. Jangan-jangan blender ini memang baik-baik saja, tapi mulutnya tetap sopan. Kalau begitu, mungkin semalam listriknya naik turun, jadi suaranya beda, kata Wawan. Yolanda mendekat. Duduk di kursi dekat meja. Mas Wawan, sudah lama tinggal di sini? Sejak kecil Bu, lahir di kampung. Ini juga, Yolanda tertawa kecil. Jadi, Mas Wawan belum menikah? Langsung tubuh Wawan menegang. Belum. Belum Bu, tanya Yolanda sambil meneguk jus jeruk dari gelas tinggi. Kali ini ekspresinya seperti penjual MLM yang sedang membujuk. Wawan bingung mau jawab apa. Belum nemu yang cocok Bu. Yolanda mencondongkan tubuh ke depan. Menatapnya tajam. Gak cocoknya di mana? Terlalu manis. Terlalu bule. Wawan langsung salah tingkah. Ia menunduk dan pura-pura serius melihat blender lagi. Bu, ini saya bersihkan sekalian. Ya, silakan. Tapi gak usah buru-buru pulang. Saya sendirian di rumah. Yati lagi ke pasar. Wawan nyaris menjatuhkan obengnya. 1 jam berlalu. Wawan akhirnya menyelesaikan pekerjaannya yang sebenarnya tidak perlu itu. Tapi Senon. Ada rasa aneh di dadanya tiap kali berada di dekat Yolanda. Lucunya,
Yolanda justru kelihatan semakin akrab. Ia mulai banyak cerita. Mulai dari kenangan tentang almarhum suaminya, tentang cita rasa sambal teri, sampai soal tukang parkir di minimarket yang suka ngelamun. "Mas Wawan," kata Yolanda sambil berdiri. "Besok saya butuh bantuan satu lagi." Wawan langsung berdiri juga. "Apalagi yang rusak, Bu?" Yolanda menatapnya sambil menyeringai. "Microwave, kadang nyala, kadang enggak. Mungkin juga saya yang kesepian." Dek. Wawan pura-pura enggak denger. "Saya." "Siap, Bu. Besok saya datang lagi." Yolanda menepuk pundaknya pelan. "Makasih, Mas. Gak semua orang bisa bikin saya tenang di rumah sebesar ini." Wawan mengangguk gugup. Saat ia keluar rumah, ia sempat menoleh ke belakang. Yolanda berdiri di depan pintu, melambai pelan, senyumnya manis. Dasternya masih tertiup kipas. Wawan buru-buru membalikkan badan. Langkahnya cepat. Kakinya goyah. Tapi hatanya mulai goyah juga. Di rumah, ibunya yang sedang menyapu langsung menatap curiga. "Dari rumah bule itu lagi?" Wawan mengangguk pelan. Ibunya menyipitkan mata. "Hati-hati, Wan. Bule itu bukan sembarang bule. Itu bule pakai sambal teri." Wawan tiba di rumah Yolanda untuk ketiga kalinya dalam seminggu. Kali ini alasannya, microwave mati mendadak, katanya. Padahal semalam Wawan baru bantu betselan blender, dan sebelumnya kipas. Kalau dihitung-hitung, rumah Yolanda sudah seperti showroom elektronik yang dijadikan tempat magang bagi tukang servis. Tapi entah kenapa, Wawan tetap datang, bawa tas peralatan lengkap lagi, bahkan pakai kaos paling rapi dan minyak rambut yang baru dibeli di warung depan gang. Begitu pintu dibuka, Wawan nyaris ambruk. Yolanda berdiri di ambang pintu dengan daster merah menyala. Bukan daster biasa bagian depannya sedikit longgar, dan Wawan bisa bersumpah garis lehernya lebih rendah dari standar moral tetangga RT 02. Tapi Yolanda tetap tersenyum manis, seolah tak ada yang aneh. "Mas Wawan, masuk." "Masuk." Microwave-nya error. Tiba-tiba bunyi ting terus, padahal belum saya tekan apa-apa. "Mungkin dia lapar," kata Yolanda, tertawa sendiri. Wawan ikut tertawa kecil, meskipun jelas otaknya tidak bekerja normal hari itu. Ia langsung menuju dapur, membuka microwave, lalu mencolok kabel pen setumbel. Mesin menyala dengan mulus. Tidak ada suara aneh sama sekali, tapi Wawan tetap pura-pura serius. Ini kayaknya sensornya agak sensitif, Bu. Harus saya buka dalemannya," kata Wawan sambil membuka obeng. Yolanda duduk di kursi tinggi dapur, menggoyang-goyangkan kakinya. "Suka makanan yang dipanasin microwave gak, Mas?" "Biasanya sih enggak, Bu. Saya lebih suka makanan yang digoreng langsung." "Wah, berarti kamu gak cocok sama saya." Wawan menoleh cepat. "Loh, kok gitu? Saya kan sukanya sambal teri dipanasin di microwave. Tapi ya kadang sambal teri juga butuh digoreng ulang, biar makin renyah." Yolanda tersenyum misterius. Wawan tidak mengerti maksudnya, atau pura-pura tidak mengerti. Setelah 15 menit memperbaiki microwave yang sebenarnya sehat walafiat, Wawan selesai juga. Ia berdiri dan berkata, "Kayaknya udah normal lagi, Bu. Tapi kalau besok error lagi, saya siap datang." Yolanda berdiri dan berjalan mendekat. Kali ini jaraknya sangat dekat. Benar dekat. Sampai Wawan bisa mencium aroma parfum vanila samar yang entah kenapa bikin lututnya goyah. "Mas Wawan," kata Yolanda pelan, "kamu itu baik ya. Laki-laki baik itu sekarang langka." Wawan tertawa kaku. Saya cuma bantu seadanya, Bu." Yolanda mendekatkan wajahnya. "Saya boleh tanya gak?" "Boleh." "Kamu benar-benar gak punya pacar?" Wawan menelan ludah. "Gak punya." "Kenapa?" "Susah cari yang klik." Yolanda menatapnya dalam. "Saya juga." Mereka berdua saling diam beberapa detik. Lalu, tiba-tiba dari belakang, terdengar suara Bu Yati datang membawa belanjaan dari pasar. "Bu Yolanda, saya bawa ikan asin dan tahu Sumedang. Ada yang mau dicampur sambal teri?" Langsung suasana tegang buyar. Wawan mundur 2 langkah. Yolanda tersenyum canggung.
Saya pulang dulu, Bu, kata Wawan terburu-buru. Di luar rumah, Wawan berjalan cepat sambil menatap ke bawah. Kepalanya panas. Bukan karena matahari, tapi karena daster merah yang tadi berkibar tiap Yolanda melangkah. Di ujung jalan, Doni dan Komar, dua tetangga muda yang hobi nongkrong di warung kopi Bu Yati, melambai sambil berseru. "Wah Awan, berapa alat rumah bule itu yang rusak minggu ini?" "Hah?" Wawan cuma tersenyum malu. Malam harinya, di rumah, Wawan sedang duduk di teras ketika ibunya keluar, membawa segelas teh. "Ibu dengar kamu ke rumah bule lagi?" "Iya, microwave-nya error," ibunya duduk. "Microwave error, Cameron blender, besok rice cooker." Wawan tertawa kecil. "Bisa jadi, Bu," ibunya menatap serius. "Wan, kamu hati-hati. Cewek seperti dia itu bukan tipe biasa." "Apa maksud ibu?" "Dia itu bule. Gaya hidupnya beda, kamu jangan sampai terlalu berharap." Wawan mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu Yolanda memang beda. Tapi justru karena itu, dia menarik. Gak semua perempuan bisa makan sambal teri pakai roti, sambil nyuruh servis microwave, sambil pakai daster merah. Di rumah sebelah, Yolanda duduk di sofa sambil makan tahu isi. Ia membuka ponsel dan melihat foto lama bersama mendiang suaminya. Ia tersenyum kecil, lalu bergumam. "Kamu gak marah kan? Aku mulai tertarik sama tetangga sebelah. Dia gak ganteng, tapi kalau lagi bingung, lucunya ngalahin pelawak Venezuela." Ia tertawa kecil sendiri, lalu mengambil buku catatan, menulis di halaman paling atas. "Besok, minta Mas Wawan cek dispenser. Kayaknya airnya kepanasan." Pagi itu Wawan baru saja menyapu halaman rumah, ketika suara panggilan terdengar dari pagar. "Mas Awan?" Wawan menoleh. Bu Yati berdiri sambil menggabazeng-gebaskan tangan, napasnya enggos-enggozen, seperti habis lomba balap karung. "Ada apa, Bu?" tanya Wawan sambil menghampiri. "Bu Yolanda minta tolong, katanya dispensernya bikin airnya terlalu panas, kayak hati dia." Wawan diam sebentar. "Dispenser juga?" "Ya," Bu Yati mengangguk. "Iya. Kali ini serius, Mas. Soalnya tadi pagi, waktu dia mau bikin teh, katanya airnya nyiprat ke kakinya. Langsung panas. Tapi bukan karena air, karena kamu yang datang." "Bu Yati, kok tambah ngawur?" kata Wawan sambil nyengir. Tapi tetap masuk ke dalam rumah, ganti baju, dan bersiap. Setibanya di rumah Yolanda, pintu depan sudah terbuka. Wawan mengetuk pelan. "Masuk aja, Mas Wawan. Saya di dapur," teriak Yolanda dari dalam. Wawan masuk dengan langkah ragu. Hari ini rumah Yolanda wangi, aroma kopi dan roti panggang. Dan, seperti biasa, ada satu pemandangan yang bikin Wawan langsung berkeringat. Yolanda berdiri di dapur dengan kaos ketat warna putih dan celana pendek denim. Kaosnya terlalu kecil. Atau mungkin memang sengaja pakai yang seperti itu. Bagian depan sedikit basah, karena air dispenser membuat siluet tubuhnya cukup membahayakan iman. Wawan menelan ludah. "Dispensernya yang mana, Bu?" "Ini, Mas. Tadi saya pencet tombol air panas, airnya muncrat ke arah saya. Tapi, airnya bukan masalah. Yang masalah siapa yang lihat?" jawab Yolanda santai sambil menoleh. Senyumnya seperti iklan odol bersih, tapi ada aura bahaya. Wawan mencoba fokus. Ia membuka penutup dispenser, mengecek kabel, dan mencoba menekan beberapa tombol. Sambil jongkok, ia sadar Yolanda berdiri persis di belakangnya. "Mas Wawan, kamu pernah pacaran gak?" Wawan langsung. "Salah, tekan tombol." Air panas menyembur sedikit. Ia buru-buru berdiri. Pernah. Tapi udah lama, Bu. Putus." "Karena apa?" "Gak cocok. Saya terlalu sederhana," katanya. Yolanda tertawa pelan. Padahal, kesederhanaan itu kadang justru bikin nyaman loh. Wawan bingung harus jawab apa. Ia menatap dispenser. Padahal pikirannya sudah jalan-jalan ke tempat lain. Beberapa menit kemudian, Wawan selesai memperbaiki dispenser. Ia mencatat bahwa hanya bagian tuas pemanasnya yang kendor. Gampang dibenerin. Tapi, suasana rumah Yolanda hari itu jauh dari biasa. Ada aura aneh, bukan mistis, tapi menggoda.
Yolanda menyodorkan segelas teh. "Minum dulu, Mas. Jangan buru-buru pulang." Wawan menerimanya pelan. "Makasih, Bu." Mereka duduk berdua di meja makan. Sesekali saling pandang. Yolanda lalu membuka obrolan. "Mas Wawan, kamu percaya nggak sama cinta beda budaya?" Wawan berpikir sebentar. "Kalau cocok, ya kenapa enggak? Kalau aku, jujur, pernah ragu. Tapi makin lama tinggal di sini, aku jadi sadar, cinta itu bukan soal negara mana, tapi soal siapa yang bikin hati kita tenang." Wawan diam. Ia tidak tahu itu kalimat umum, atau sedang menyindir langsung ke dia. "Mas," lanjut Yolanda, "aku tuh nyaman ngobrol sama kamu." Nggak tahu kenapa, Wawan masih diam. Lalu ia angkat gelas, minum, dan akhirnya menjawab, "Saya juga, Bu. Tiap kesini rasanya pengen lama-lama, tapi saya takut dikira modus." Yolanda menatapnya tajam. "Kalau kamu memang modus, saya nggak keberatan." "Kok?" Wawan nyaris tersedak. Suasana makin canggung, tapi anehnya hangat. Lalu, suara teriakan dari depan rumah terdengar nyaring. "Mas Wawan, bule itu udah ketagihan." "Ya?" Itu suara Komar dan Doni, tetangga kampung yang hobi ngeledek. Wawan berdiri buru-buru. Saya pulang dulu ya, Bu. Ada yang panggil." Yolanda ikut berdiri. "Nggak mau makan siang dulu? Saya masak ayam panggang pakai sambal teri." Wawan hampir balik lagi, tapi ia teyen. "Besok aja, Bu. Kalau ada rice cooker rusak, panggil saya lagi." Yolanda tertawa. "Tenang, besok rice cooker saya pasti meledak." Wawan pulang dengan langkah setengah lari. Komar dan Doni langsung nyamperin. "Wan, kamu tiap hari ke rumah bule itu, nggak takut kesambar petir?" "Nggak lah," jawab Wawan, cepat. "Kenapa?" "Karena saya tiap hari ketemu. Sudah biasa." Jadi petirnya berubah jadi kipas angin. Komar dan Doni tertawa ngakak. Malam harinya, Wawan duduk di kamar, menatap langit-langit. Pikirannya penuh Yolanda. Pakaian ketatnya, senyumnya, sambal terinya. Ia merasa perasaannya mulai berubah. Bukan sekadar kagum, tapi mulai suka. Sementara itu, di rumah sebelah, Yolanda menulis lagi di bukunya. "Besok, rice cooker rusak. Tapi jangan terlalu rusak. Nanti beneran mati." Pagi itu, langit mendung. Tapi hati Wawan terang benderang. Bukan karena cuaca, tapi karena pesan WhatsApp yang masuk sejak subuh, dari nomor yang kini sangat dikenalnya. "Mas Wawan, rice cooker? Saya kayaknya kebanyakan panas. Bisa bantu cek?" Wawan tersenyum. 3 kata pertama dari pesan itu saja sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar seperti ketemu guru killer waktu bolos upacara. Ia segera mandi, memakai kaos garis-garis yang paling baru, semprot kelone semampunya, dan melangkah ke rumah sebelah. Sekarang, dia tidak cuma bawa obeng, dia bawa harapan. Yolanda membukakan pintu sambil tertawa pelan. Hari itu ia pakai daster belah tengah warna biru tua, dengan corak awan-awan putih. Tapi yang bikin Wawan gugup bukan motifnya, melainkan belahannya, karena tiap kali Yolanda membungkuk atau menoleh, daster itu berbahaya dari berbagai sudut. "Masuk, Mas." Rice cookernya mendadak kayak overheat, masak nasi malah meletup. "Kayak mercon," kata Yolanda, pura-pura cemas. Wawan mengangguk cepat. "Coba." Saya lihat. Ia langsung jongkok di depan rice cooker yang terlihat baik-baik saja. Bahkan nasi di dalamnya masih mengepul harum. Tapi tetap saja, demi formalitas, Wawan membongkar bodinya, cek kabel, putar sekring, dan colok ulang. Sambil pura-pura serius, pikirannya sudah kemana-mana. Yolanda duduk di kursi dekat dapur, menyandarkan dagu ke tangan, menatap Wawan yang sedang jongkok di depannya. "Mas Wawan?" katanya tiba-tiba. "Iya, Bu. Kalau misalnya saya itu janda dan kamu itu bujang, lalu kita sering ketemu gini, kira-kira orang-orang ngomongin kita nggak ya?" Wawan berhenti sejenak, lalu menjawab sambil tetap menunduk. "Ngomongin, Bu, pasti. Tapi tergantung omongannya." "Kayak gimana?" "Kalau omongannya, si Wawan tiap hari ke rumah bule, pasti naksir." Wawan nyengir kecil. "Itu bukan omongan, Bu.
Itu fakta. Yolanda tertawa lepas, membuat bagian atas dasternya ikut bergetar. Wawan langsung pura-pura ngelap rice cooker, padahal tangannya gemetar. Setelah selesai, Wawan berdiri dan berkata, "Ini nggak rusak, Bu. Cuma mungkin salah setting. Tapi udah aman sekarang." Yolanda bangkit dari kursinya, berjalan pelan ke arah Wawan. "Terima kasih ya. Kamu selalu datang tiap aku minta. Saya senang bisa bantu." Yolanda menatapnya lama. "Kalau aku minta kamu tetap di sini lebih lama, bisa?" Wawan langsung gugup. "Maksudnya, temani aku makan siang. Aku udah masak ikan bakar pakai sambal teri, tentu saja." Beberapa menit kemudian, mereka duduk di meja makan. Meja bundar kecil, cuma cukup untuk 2 orang. Di atasnya ada nasi hangat, ikan bakar, sambal teri yang tampak menyala merah, dan 2 gelas teh manis. Wawan mulai makan dengan kikuk, tapi lama-lama jadi lahap. Sambal teri buatan Yolanda memang luar biasa, beda dengan sambal biasa. Pedasnya tepat, asinnya pas, dan yang penting ada rasa sayang yang bikin makan jadi dik-digen. "Mas," kata Yolanda setelah beberapa suapan, "kamu tahu nggak, aku sudah 5 tahun di sini. Tapi baru sekarang rasanya kayak tinggal di rumah." Wawan menoleh pelan. "Maksudnya?" "Karena ada kamu, bikin aku nggak kesepian." Suasana langsung senyap. Bahkan sendok di tangan Wawan berhenti di tengah jalan. Yolanda menatapnya. Kali ini serius, bukan genit, bukan main-main. Wawan memberanikan diri bertanya, "Kalau saya bilang saya juga nyaman di sini, itu aneh nggak?" Yolanda menggeleng. "Nggak, justru aku senang kalau saya bilang saya suka sama Bu Yolanda." Yolanda tersenyum. "Berarti kita sama, Mas. Saya juga suka kamu. Dari sejak pertama kamu perbaiki kipas itu." Wawan menunduk, muka memerah, telinga panas, keringat dingin keluar, padahal cuaca mendung. Setelah makan siang, mereka duduk di ruang tamu. Tidak ada percakapan panjang, hanya ada suasana nyaman. Seperti 2 orang yang sudah lama saling mengerti, meskipun baru bicara jujur hari ini. Yolanda lalu berkata, "Mas, aku ingin kenalkan kamu ke Papa." Wawan kaget. Sekarang, besok, dia datang dari Bali. Aku cerita soal kamu ke dia. Dia orang yang terbuka, gak aneh-aneh. Wawan mengangguk. "Kalau begitu, saya juga akan kenalin kamu ke orang tua saya." Mereka saling tersenyum. Tak ada yang berlebihan, hanya 2 orang yang saling jatuh hati, dengan cara yang sangat sederhana lewat kipas angin rusak, blender normal, microwave sehat, dan rice cooker yang dimodusi. Sore itu, Wawan pulang dengan perasaan campur aduk. Ada senang, gugup, bahagia, dan lapar lagi karena sambal teri bikin ketagihan. Di rumah, ibunya melihat raut wajah anaknya berubah. "Wan, kamu kenapa senyum-senyum?" "Gak apa-apa, Bu. Bule itu masakin kamu lagi." "Iya, Bu." Ibunya mendekat, menepuk bahu Wawan. "Kalau kamu serius sama dia, Ibu dukung. Tapi satu syarat." "Apa?" "Besok kamu ajak dia ke sini. Ibu pengen lihat bule itu beneran jago masak sambal teri, apa cuma acting." Wawan tertawa. "Siap, Bu." Pagi itu Wawan sudah berdiri di depan cermin. Bolak-balik, ganti baju, kemeja batik, ganti, kaos putih, ganti lagi. Akhirnya, dia pilih kemeja polos biru muda, celana bahan yang masih disetrika, dan sepatu yang baru dibersihkan pakai sikat gigi. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini dia akan bertemu Papa Venezuela, ayahnya Yolanda. Sementara itu, di rumah sebelah, Yolanda juga sibuk. Rambut dikepang rapi, pakai kebaya putih sederhana, dan bawahan batik warna merah marun. Di meja makan, sudah tersaji sambal teri, ayam goreng kremes, tahu bacem, dan segelas jus mangga untuk sang tamu. Wawan datang dengan wajah gugup. Yolanda menyambutnya di depan pintu. "Hari ini, kamu ganteng banget, Mas," kata Yolanda sambil menatap dari atas ke bawah. Iya Bu." Yolanda maksud saya, "Kamu jangan gugup. Papa itu orangnya lucu, tapi agak bawel dikit." "Pelem," sempat Wawan jawab.
Dari dalam rumah, muncul pria tinggi dengan kumis tebal, mengenakan baju santai dan sarung Bali. Wajahnya keras, tapi senyumnya langsung mencairkan suasana. "Ah, ini Wawan, kamu yang sering perbaiki alat-alat rumah anak saya itu," katanya sambil menjabat tangan Wawan erat. "Iya, Pak. Saya Wawan, tetangga." Papa Yolanda menepuk pundaknya. "Bagus. Tapi kamu harus tahu, saya dulunya teknisi listrik juga. Jadi, saya tahu mana alat yang rusak beneran dan mana yang cuma dijadikan alasan." Wawan langsung keringat dingin. Tapi Papa tertawa keras. "Tenang, saya suka cowok jujur. Dan kamu, saya lihat dari matamu, anak baik." Mereka duduk bertiga di ruang makan. Yolanda menyendokkan nasi ke piring Papa dan Wawan, lalu mulai menuangkan sambal teri. Papa mencium aromanya. "Ini sambal teri favorit saya. Waktu masih tinggal di Sumatera tahun 90. Kamu belajar dari siapa, Yolanda?" "Dari Bu Yati," jawab Yolanda. "Kalau gitu, kamu cocok sama orang Indonesia, apalagi sama anak kampung kayak Wawan ini." Wawan cuma tersenyum malu. Sejam berlalu. Suasana makin cair. Papa mulai bercerita soal kenangan masa lalu, bisnis makanan khas Latin yang dulu gagal, dan bagaimana dia bertemu istri Indonesia saat jadi sukarelawan tsunami Aceh dulu. Cinta lintas budaya itu rumit, tapi Anda, kalau kalian memang yakin, jalani, jangan banyak mikir, kata Papa sambil menyeruput teh. Wawan mengangguk. "Cuma satu pesan saya," lanjut Papa sambil menatap tajam. "Kalau kamu sakiti anak saya masih punya koneksi di Venezuela." Wawan langsung tercekat. Tapi Papa kembali tertawa keras. Sore harinya, Yolanda menemani Wawan ke rumahnya. Kini giliran Wawan yang mengenalkan Yolanda ke orang tuanya. Ibunya menyambut dengan senyum lebar, tapi mata menyipit matanya. Khas emak-emak yang bisa menilai orang hanya dari satu kedipan. "Ini Yolanda?" tanya Ibu Wawan. "Iya, Bu. Ini Yolanda," jawab Wawan. Yolanda langsung membungkuk sopan. "Apa kabar, Bu? Saya bawa sambal teri." Langsung ibunya Wawan terdiam sebentar, menerima sambal itu, mencium aromanya, lalu menyendok sedikit. 1 detik, 2 detik, matanya menyipit lagi. "Enak," kata ibunya datar. "Tapi terlalu halus cabenya. Biasanya sambal teri itu sedikit kasar, biar ada teksturnya." Yolanda tertawa pelan. "Saya belajar dari Bu Yati. Mungkin saya haluskan terlalu lama, karena sambil nonton sinetron." Ibunya Wawan tersenyum. "Ternyata kamu bule, tapi nggak manja. Bisa masak, bisa nyambung, bisa bercanda. Poin plus." Wawan melirik ke ayahnya. Ayahnya cuma angguk-angguk sambil makan, tanda lampu hijau. Malam harinya, Wawan dan Yolanda duduk berdua di teras rumah Wawan. Lampu temaram, suara jangkrik, dan aroma sambal teri masih tercium samar dari dapur. "Kamu yakin sama aku, Mas?" tanya Yolanda pelan. Wawan menoleh. "Yakin, aku bukan cewek biasa. Aku janda. Aku bule. Aku suka tidur siang terlalu lama. Dan kadang pakai daster terlalu pendek." Wawan tertawa. "Aku tahu, tapi kamu juga orang yang paling jujur, paling hangat, dan bikin aku ngerasa kayak rumah. Aku gak cari cewek sempurna. Aku cari yang bisa duduk di sebelah aku. Kayak gini." Yolanda tersenyum. "Kalau BEGITU, ayo kita bikin rencana." "Rencana apa?" "Pernikahan. Aku gak mau nunggu lama." Wawan terdiam sebentar, lalu mengangguk. "Aku juga." Beberapa hari kemudian, kampung kecil tempat mereka tinggal gempar. Bukan karena gempa, tapi karena selebaran undangan bertebaran. Pernikahan Wawan dan Yolanda di gedung balai desa, dengan prasmanan 8 meja dan live music dangdut. Bu Yati menangis haru. Komar dan Doni ikut jadi panitia parkir. Papa Venezuela pakai belangkon. Ibu Wawan mengenakan kebaya merah hati. Dan Wawan berdiri di pelaminan, menggenggam tangan Yolanda yang kini bukan cuma bule cantik, tapi juga calon istri sahnya. Malam pernikahan Wawan dan Yolanda berlangsung meriah. Semua warga kampung datang, dari RT 1 sampai RT 4, semua hadir. Bahkan Pak Lurah pun ikut nyumbang lagu dangdut bareng Doni,
dan Komar. Yolanda tampil menawan dengan kebaya putih khas Jawa. Sementara Wawan lebih mirip pengantin gugup yang baru pertama kali pakai belangkon dan sarung bersamaan. Keringatnya bukan cuma karena gugup, tapi karena perasaan. Malam ini aku resmi tidur sekasur sama bule. Setelah semua tamu pulang, pesta berakhir, dan tenda dibongkar. Wawan dan Yolanda akhirnya masuk ke kamar pengantin. Kamar itu sudah dihias oleh ibu-ibu PKK dengan tirai jendela warna pink. Kasur dilapisi spray bunga, dan tentu saja satu kantong plastik berisi sambal teri buatan Bu Yati sebagai oleh-oleh rumah tangga. Yolanda duduk di pinggir ranjang sambil melepas antingnya. "Mas, kamu tegang, ya?" Wawan meneguk air putih. Dikit. Soalnya aku, ya baru sekali ini." Yolanda menatapnya, senyum penuh arti. "Santai aja, aku juga udah lama gak begini. Jadi kita sama-sama belajar ya." Wawan mengangguk gugup. Lalu Yolanda berdiri dan berjalan ke arah lemari, mengambil daster sutra tipis warna hitam. "Aku ganti baju dulu." "Ya, jangan ngintip." Tentu saja Wawan langsung menoleh ke tembok. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara dari belakang. "Mas?" Wawan menoleh dan langsung salah napas. Yolanda sudah mengenakan daster yang tipisnya seperti tisu kena hujan. Bentuk tubuhnya terlihat jelas, dan dada bagian atasnya cukup untuk membuat mata Wawan mendadak rabun. "Mas, kok ngeliatin terus?" Bukan. Saya cuman lihat motif dasternya. Bagus. Kayak lukisan batik digital." Yolanda tertawa keras. "Kamu ini ya, masih aja gugup, padahal kita udah sah loh mas. Sah di mata negara dan kampung." Wawan mendekat pelan. Mereka duduk berdua di ranjang. Sunyi, hening, hanya kipas angin yang berputar pelan. Ironisnya, kipas angin itu adalah kipas yang pertama kali Wawan perbaiki. Dulu, kini, kipas itu jadi saksi malam pertama mereka. "Mas," bisik Yolanda, "aku mau tanya jujur, kamu beneran suka aku karena aku bule? Atau karena sambal teri?" Wawan berpikir, awalnya sambal teri, tapi lama-lama karena kamu itu seperti sambal juga. Pedas, unik, dan kalau nggak ketemu, bikin aku nyari-nyari tiap hari. Yolanda memeluknya. Pelukan pertama mereka sebagai suami istri. Tapi momen romantis itu langsung rusak. Terdengar suara perut Wawan berbunyi keras. Kruk, Yolanda melepaskan pelukannya. Tertawa. "Kamu lapar?" Iya, tadi nggak sempat makan banyak." Grogi, Yolanda berdiri, membuka kotak kecil di pojok kamar. "Aku simpan sisa ayam bakar dan sambal di sini. Mau makan sekarang?" "Ya ampun Bu. Sayang, kamu ini luar biasa." Akhirnya, malam pertama mereka justru diisi dengan makan ayam bakar dan sambal teri di atas kasur, pakai tangan, sambil nonton sinetron yang masih nyala di TV 14 inci. Wawan menyuapi Yolanda. Yolanda membalas dengan suapan lebih besar. Romantisnya gak seperti drama Korea, tapi bagi mereka, justru ini yang paling nyata. Besok paginya, seperti biasa, tetangga sudah ribut. "Wah, Awan, masih hidup bro. Malam pertama aman," teriak Doni dari pagar. Wawan keluar pakai sarung. Senyum lebar. "Aman Don, tapi agak pedas. Sambalnya luar biasa." Komar nyengir. "Bule kamu itu, bule rasa teri. Cocok di dalam rumah." Yolanda sedang duduk di dapur, membuka buku catatan barunya. Ia menulis, "Hari pertama jadi istri. Rasanya lucu, tapi bahagia. Suamiku lugu, tapi tulus. Aku nggak nyesel milih dia. Bahkan kalau microwave rusak tiap hari pun, aku tetap mau lihat wajah polosnya." Datang ke rumah, lalu ia menambahkan, "Hari ini, rencananya ajak Mas Wawan ke pasar. Tapi, harus awasi dia ketat. Soalnya banyak ibu-ibu yang suka USA pelengan tukang servis." Malam pun datang kembali. Wawan dan Yolanda duduk di teras rumah mereka. Bintang-bintang mulai muncul. Aroma sambal dari dapur masih tercium samar.
Mereka tak banyak bicara malam itu, hanya duduk berdua, berdekatan, sambil saling genggam tangan. Dan untuk pertama kalinya, Wawan berani bilang langsung, tanpa ragu, sambil menatap wajah istrinya. "Yolanda, kamu bukan cuma bule. Kamu itu rumah buat aku." Yolanda menjawab sambil memeluknya erat. "Dan kamu, Mas Wawan, adalah rice cooker-nya hatiku. Kalau nggak kamu, aku nggak akan matang." 2 bulan setelah menikah, kehidupan Wawan dan Yolanda pelen-pelen mulai berubah. Bukan cuma soal status dari jomblo jadi suami istri, tapi juga tentang rutinitas baru. Mereka mulai membuka kembali bisnis makanan milik mendiang suami Yolanda, Dapur Latino Nusantara. "Mas, hari ini kita launching sambal baru ya? Aku udah siapin resep sambal teri rasa keju," kata Yolanda sambil menempelkan post-it warna-warni di kulkas. Wawan ngangguk pelan. "Rasa keju? Iya, kombinasi budaya," jawab Yolanda antusias. "Teri Indonesia, kejunya Eropa, kayak kita. Beda, tapi cocok." Wawan cengar-cengir. Meski dalam hati dia agak ragu. Sambal rasa keju, orang kampung bakal bilang, "Ini sambal, apa sih mbak? Mau bikin nasi goreng atau lasagna?" Hari itu mereka buka gerobak kecil di depan rumah. Nama gerobaknya ditulis besar-besar. "Sambal bule, bule dan lelaki enak." Tulisan bule sengaja di kapital semua. Banyak yang salah paham, tapi justru bikin orang mampir karena penasaran. Komar dan Doni jadi pengunjung pertama. "Wan, ini sambal beneran rasa keju?" tanya Komar sambil nyicip sedikit. "Rasa teri dulu, baru kejunya nongol di ujung lidah," jawab Wawan yakin. Doni mengunyah pelan. Bener juga. Tapi ini kayak sambal yang bingung identitas. Pedas iya, asin iya, tiba-tiba kejunya nyelip gitu." Yolanda muncul dari balik dapur kecil. "Itu sambal fusion, namanya sambal tart cheese. Kayak bahasa Spanyol ya," kata Komar. "Iya, tart cheese, dari kata teri dan cheese." Hari pertama penjualan laku 11 porsi, lumayan untuk ukuran bisnis kampung. Tapi malam nia, ada pelanggan yang kirim WA dengan nada mengejutkan. "Bu Yolanda, saya suka sambalnya, tapi anak saya nyangka itu olesan roti. Ditaruh ke roti tawar, terus nangis." Wawan tertawa baca itu. "Mas, kita harus bikin varian sambal yang beneran cocok buat kampung," kata Yolanda sambil nyusun botol sambal. "Menurutku, sambal itu harus jujur, gak usah pakai kejunya. Tapi aku suka keju." Nah, itu dia. "Kadang kamu tuh terlalu bule kalau urusan sambal." Yolanda langsung manyun. Besoknya, Yolanda diam-diam bereksperimen sendiri di dapur. Wawan lagi bantu beresin panci di luar. Tiba-tiba dengar teriakan. "Mas Wawan, saya bakar gula palmen ye, kelamaan." Wawan masuk dan mendapati Yolanda berdiri di depan wajan gosong. "Saya mau coba bikin sambal manis buat anak-anak," jelasnya. "Tapi Bu, itu warnanya udah kayak oli bekas," kata Wawan sambil menahan tawa. "Mas, kamu jangan ngejek, saya bule, bukan bego." Wawan nyengir. Iya, tapi sambal itu bukan dodol. Jangan kebanyakan manis. Kalau nggak ada rasa pedas, nanti bukan sambal, tapi selai." Yolanda ngambek. 2 hari Yolanda nggak masak. Di rumah, dia cuma rebahan, nonton sinetron, makan keripik, dan duduk di dapur tanpa ngapa-ngapain. Bahkan rice cooker nggak dinyalain. Tanda jelas bahwa bule satu ini lagi bete berat. Wawan mencoba berdamai. "Sayang," katanya pelan, sambil nyamperin Yolanda yang lagi leyeh di sofa. "Kamu itu jagonya sambal, tapi jangan kebanyakan eksperimen. Kampung ini gak butuh sambal rasa tiramisu." Yolanda menoleh. "Tapi aku pengen gabungin budaya. Itu impian aku. Gabungin boleh, tapi pelan-pelan. Jangan langsung dari sambal. Key is cream." Yolanda akhirnya tertawa. Akhirnya, mereka sepakat. Sambal eksperimental akan tetap dibuat, tapi khusus ditawarkan via pre-order online. Sementara sambal harian untuk warga tetap pakai resep klasik. Pedas, asin, dan sedikit rasa cinta. Ternyata strategi itu berhasil. Pesanan online mulai masuk dari kota sebelah.
Bahkan ada satu food vlogger lokal yang mereview. Sambal bule ini unik. Ada rasa cinta, rasa pengorbanan, dan kadang rasa kaget. Tapi tetap bikin nagih. Wawan dan Yolanda pun mulai merancang kemasan baru. Di labelnya tertulis, dari cinta beda budaya, terciptalah rasa sambal yang tak biasa. Kalau kamu gak cocok, mungkin kamu lagi gak butuh cinta. Malam itu, mereka duduk di dapur, berdua, sambil labelin botol sambal satu persatu. Musik dangdut koplo pelan terdengar dari radio tua. Yolanda mengenakan daster batik hadiah dari ibu mertuanya. Dan Wawan masih pakai kaos oblong bekas servis. Kipas angin dulu. Yolanda menatap Wawan lama. Mas, kamu nyadar nggak, kita ini nggak punya latar belakang bisnis, tapi bisa jalanin usaha bareng. Wawan nyengir. Mungkin karena kita punya satu bahan penting. Apa? Modus. Mereka berdua tertawa. 3 bulan setelah warung sambal bule resmi berdiri, Wawan dan Yolanda bangun pagi karena rumah mereka dikerubungi tukang ojek, mak-emak dasteran, dan abigi kampung yang sibuk live di TikTok. Bukan karena ada kejadian aneh, tapi karena video sambal mereka mendadak viral. Video berdurasi 15 detik yang direkam Doniang iseng merekam Yolanda sedang masak sambal sambil nyanyi dangdut campur bahasa Spanyol, mendapat lebih dari 1 juta penonton. Captionnya sederhana, bule bisa sambal, tetangga malah baper. Wawan baru selesai gosok gigi saat Komar datang bawa berita heboh. Wan, ada undangan dari stasiun TV swasta. Mereka mau kamu dan Yolanda tampil live di acara pagi. Wawan langsung pucat. Live? Maksudnya? Kamera? Ngejawab pertanyaan, pakai jas segala. Komar mengangguk dan katanya, Yolanda harus bawa sambal dan masak langsung di studio. Ini bukan undangan sembarangan. Viral bro, viral. Yolanda keluar dari dapur sambil bawa wajan. Masak di TV? Akhirnya mimpi. Aku terwujud. Wawan makin panik. Bukan karena acaranya, tapi karena celana formalnya tinggal 1 dan itu pun udah mulai sempit. Hari-hari, mereka berangkat ke Jakarta naik travel. Dijemput kru TV, Yolanda tampil pede pakai blus putih dan jeans robek-robek gaya kekinian. Sementara Wawan pakai kemeja ketat dan celana abu-abu yang waktu dipakai harus ditahan napas 7 detik. Di ruang tunggu studio, mereka ketemu host acara. Perempuan energik, rambut dicat pink, dan ngomongnya cepat kayak kereta ekspres. Kalian viral. Netizen suka bule masak sambal. Kita pengen lihat itu live. Kalian siap? Wawan hampir jawab, belum, tapi Yolanda sudah mengangguk duluan. Acara dimulai. Kamera on, lampu studio panas, Wawan keringat dingin. Yolanda tersenyum santai. Bahkan sempat godein kameramen. Aku mau masak sambal teri. Rasa original, kayak waktu pertama bikin untuk Mas. Wawan, katanya ke kamera. Penonton studio tertawa gemas. Wawan ditanya host, Pak Wawan, gimana rasanya jadi suami bule yang doyan sambal? Wawan menjawab kaku. Ya, enak. Saya maksudnya sambalnya enak, bukan bulenya. Maksud saya bulenya juga. Host menepuk bahu Wawan. Tenang mas, nggak ada ujian skripsi di sini. Penonton kembali tertawa. Yolanda tetap tampil percaya diri. Sambal jadi. Kamera mendekat. Ia menyendokkan ke nasi hangat, lalu menyuapi Wawan di depan kamera. Mas, buka mulut. Di sini, bisik Wawan pelan. Iya. Biar netizen baper dengan pasrah, Wawan membuka mulut. Suapan masuk, wajahnya langsung merah. Sambalnya terlalu pedas. Tapi demi kamera, Wawan senyum paksa. Enak banget, acara sukses. Video penampilan mereka langsung jadi trending. Followers akun mereka naik drastis. Sambal bule kebanjiran pesanan. Bahkan ada perusahaan retail minta kerja sama produksi massal. Tapi di balik semua itu, muncul tantangan baru. Yolanda mulai sibuk urus email, rapat online, hingga diskusi kontrak. Wawan mulai merasa tersingkir. Suatu malam, Wawan duduk sendirian di depan rumah, ngelus perut lapar, sambil lihat layar HP yang terus bunyi notif. Yolanda keluar,
masih pakai headset. Mas, kamu kenapa? Lapar. Tapi nggak ada yang masak. Dulu kamu masak tiap sore. Yolanda diam. Lalu pelan-pelan duduk di sebelah Wawan. Melepas headsetnya. Mas, maaf. Aku kebawa euforia. Tapi aku gak lupa. Semua ini mulai dari sambal di rumah kita. Dari kamu, dari cinta. Wawan mengangguk. Aku cuma kangen Yolanda yang dulu. Yang pakai daster bolong. Yang ngigau minta sambal teri. Yang suka ngerjain aku biar mampir tiap hari. Yolanda tersenyum. Yolanda itu masih ada. Tapi sekarang pakai laptop dikit. Wawan memandangnya. Lalu berdiri. Kita masak sambal malam. Ini? Malam ini? Tanya Yolanda heran. Iya, kita masak sambal jam 9 malam. Kayak dulu. Tapi kali ini gak ada kamera. Cuman kita berdua. Malam itu dapur kecil kembali menyala. Wajan panas, minyak meletup, sambal teri dimasak berdua. Yolanda pegang ulekan, Wawan iris bawang. Mereka bercanda, saling suap, dan ketawa seperti dua orang yang baru jadian. Bukan pebisnis viral, bukan selebritas media sosial kumas sepasang suami istri yang dulu bertemu karena kipas angin rusak. Dan ketika sambal itu matang, mereka makan bareng di lantai dapur. Tanpa alas, pakai tangan, tanpa endorse, tanpa sinyal kuat, tanpa notifikasi. Cuma cinta dan sambal yang sederhana. Pagi itu suasana rumah Wawan dan Yolanda mendadak heboh. Bukan karena pesanan sambal meledak lagi, tapi karena Komar datang tergopo-gopo sambil bawa brosur. Wan, lo harus lihat ini. Kampung sebelah buka warung baru. Namanya Sambal Latina. Wawan mengambil brosur itu. Di situ terpampang wajah bule cowok gondrong, brewok, pakai celemek, sambil pegang ulekan. Di bawahnya tertulis, Sambal Latina. Sensasi, panas ala Meksiko. Bule juga bisa ngulek. Wawan sempat diam, lalu satu kalimat meluncur pelan. Loh, ini mantan pacarnya Yolanda deh. Komar melongo. Serius, Wan? Wawan mengangguk. Namanya Eduardo. Dulu katanya sempat pacaran di Venezuela. Terus putus, karena Yolanda pindah ke Indonesia sama mendiang suaminya. Komar langsung tepuk jidat. Ini sih bukan cuma saingan bisnis, tapi saingan hati, bro. Malamnya, Wawan menunggu Yolanda pulang dari gudang produksi. Begitu pintu dibuka, Wawan langsung berdiri tegak. Sayang, kamu belum lihat brosur ini kan? Yolanda melihat sekilas, matanya langsung membulat. Eduardo! Dia buka usaha sambal juga. Iya, dan namanya nyaris mirip Sambal Latina. Yolanda duduk, memijat pelipis. Astaga, dia itu bule paling keras kepala yang pernah aku kenal. Gak nyangka, dia bakal ngikutin aku sampai sini. Dia masih suka sama kamu? Yolanda menatap Wawan. Aku gak tahu, tapi satu yang pasti, dia gak bisa masak sambal. Terakhir dia masak, dapur kami kebakar. Besoknya, Eduardo datang. Iya, ke rumah Wawan. Naik motor sewaan, pakai jaket jeans sobek, dan kacamata hitam, walau cuaca mendung. Olah, Yolanda, kamu makin cantik. Dan ini suamimu. Wawan berdiri di pintu, senyum kaku. Iya, saya yang dulu sering disuruh becelan kipas. Eduardo menatap Wawan dari atas ke bawah. Kamu lokal ya? Wawan menjawab tenang. Iya, dan kamu? Ex. Yolanda buru-buru melerai. Kita di sini mau bahas apa? Eduardo membuka kotak plastik. Isinya sambal hijau kental. Aku cuma mau tawarkan kerjasama. Sambal kamu sukses, sambal aku juga mulai laku. Gimana kalau kita kolaborasi? Wawan langsung betok castle. Kolaborasi? Eduardo mengangguk. Kita bikin acara TV bareng. Bule versus bule, sambal showdown. Seru kan? Yolanda menolak halus. Tapi Eduardo malah bilang sambalnya akan segera launching di aplikasi pesan makanan. Dan yang bikin Wawan makin kesal, Eduardo bilang begini. Dan sambalku gak aku merasa, tapi juga ada romantisnya. Karena dulu sambal ini terinspirasi dari kamu. Wawan langsung masuk kamar. Diam. Malam itu, Yolanda menyusul Wawan yang lagi diam di dapur. Mas, kamu kenapa? Enggak, cuma aneh aja. Tiba-tiba, ada bule lain.
bikin sambal, ngomongin masa lalu kamu di rumah kita sendiri. Yolanda menarik kursi, duduk di sampingnya. Aku ngerti, tapi kamu harus tahu, Eduardo itu masa lalu, kamu ini masa depan. Dia pernah bikin aku patah hati, tapi kamu yang nyembuhin. Wawan tetap diam. Yolanda mendekatkan wajahnya. Mas, kamu ingat nggak? Dulu aku ngigau sambal teri sambil tidur. Ingat, itu bukan karena sambalnya, tapi karena kamu yang bawain sambal ke rumah tiap hari. Wawan tersenyum tipis. Tapi kenapa dia harus datang lagi? Supaya kamu makin yakin kalau kamu udah di tempat yang tepat. 3 hari kemudian, Eduardo bikin event besar. Festival sambal dengan hiburan dangdut dan hadiah kulkas. Sementara itu, Yolanda dan Wawan bikin acara tandingan. Lomba ngulek sambal antar RT, door prize sepeda, dan penampilan spesial dari Pak Lurah yang nyanyi lagu lawas. Hasilnya, warung sambal bule tetap ramai. Sambal Latina pun ramai, tapi karena ada pengunjung keracunan pedas dan masuk angin. Ternyata, Eduardo kelewat pede dengan sambal cabai rawit 100 buah dan lupa masukin garam. Netizen mencibir, ratingnya turun. Yolanda cuma geleng-geleng. Dia belum tahu, sambal bukan soal pamer pedas, tapi soal rasa. Wawan mengangguk dan sedikit cinta. Beberapa hari kemudian, Eduardo pulang ke negaranya. Tapi sebelum itu, dia kirim pesan ke Yolanda. Yolanda, kamu menang. Bukan cuma karena sambalmu, tapi karena kamu punya laki-laki yang masak sambal pakai hati. Aku doakan kalian bahagia. Yolanda menunjukkan pesan itu ke Wawan. Wawan membaca, lalu komentar santai, kirain dia bakal ajak sparring lagi. Mereka tertawa bersama. Malam itu, Wawan dan Yolanda makan malam di teras. Ada nasi hangat, tahu goreng, dan tentu saja sambal teri buatan mereka sendiri. Mas, gimana rasanya sekarang jadi pemilik usaha sambal yang udah punya pesaing bule? Rasanya kayak ayam goreng yang gak pakai sambal. Tetap enak, tapi gak nendang. Karena nendangnya itu kamu. Yolanda mencubit pipi Wawan. Duh, Mas, bikin aku pengen masak sambal teri 5 wajan malam ini. 3 bulan setelah drama sambal Latina berakhir, kehidupan Wawan dan Yolanda berjalan lebih tenang. Bisnis sambal mereka stabil, pesanan online tetap mengalir, dan mereka makin kompak. Tapi pagi itu, Yolanda mendadak monti-monta di dapur, padahal belum sempat sarapan. Wawan panik. Kamu sakit sayang? Masakin sambal kemarin kepedesan? Yolanda jongkok di depan wastafel. Rambutnya dikuncir asal. Enggak mas, aku rasa aku telat. Wawan mendadak diam, mukanya kayak habis lihat tagihan listrik 3 bulan digabung. Telat? Apa? Telat bangun? Yolanda melirik. Mas, aku rasa aku hamil. Wawan langsung duduk di kursi, napas enggus-enggozan. Serius? Yang bener? Yolanda mengangguk pelan. Kita ke bidan sore ini. Ya, sore harinya mereka ke rumah Bu Bidan. Wati, di sana, setelah diperiksa, senyum Bu Bidan lebar. Selamat ya, Mbak Yolanda. Mas Wawan, kandungannya sehat. Ini usia 2 bulan. Wawan hampir nangis. Mas, aku hamil beneran, kata Yolanda pelan. Wawan cuma bisa manggut-manggut. Akhirnya, sambal kita punya penerus. Malam itu, Wawan langsung telepon orang tuanya di kampung. Di ujung telepon, suara emak langsung kenceng. Hah? Hamil? Cepet amat? Loh mak, kan kita udah nikah berbulan-bulan, namanya juga rezeki. Alhamdulillah. Cucu bule, wah, harus disyukuri. Besok mak buat tumpeng. Keesokan harinya, Wawan dan Yolanda berangkat ke rumah orang tua Wawan di kampung. Disambut dengan peluk canggung dari emak dan bapak. Wawan langsung digeret ke dapur. Wan, kamu yakin itu bule ngerti ngurus anak? Tanya emak pelan sambil iris bawang. Mak, Yolanda tuh lebih rapi dari saya. Dia bersihin dapur bisa 2 kali sehari. Cuma ya itu, bajunya itu loh, ketat terus. Lah, antara kalau ngurus anak sambil daster bolong depan gimana? Wawan tertawa pelan. Mak, dasternya udah diganti. Sekarang dia pakai daster batik hadiah mak. Emak tersenyum.
tapi matanya tetap awas. Sementara itu di ruang tamu, Yolanda sedang duduk dengan bapak mertua. "Yolanda, kamu seneng ya bakal jadi ibu?" Yolanda mengangguk. "Saya senang sekali, Pak, walau masih belajar." Bapak mengangguk pelan. "Nanti kalau anaknya lahir, kasih nama yang gampang disebut, jangan kebule-bulean amat. Nanti kalau namanya Alfonso, anak-anak kampung bisa kesusahan." Yolanda tertawa. "Saya udah kepikiran nama, tapi masih rahasia." Malamnya, sebelum tidur, Wawan dan Yolanda diskusi serius soal nama anak. "Mas, kalau anaknya laki-laki, aku mau kasih nama Rio Wicaksono Lopez." Wawan garu-garu kepala. "Lopeznya dari mana?" "Dari aku dong, itu nama marga aku. Biar anak kita dapat dua budaya." Wawan mikir. "Kalau cewek, Sinta Alejandra Lopez." Wawan menatap langit-langit. "Boleh sih, asal jangan sampai anak kita bingung pas upacara bendera nanti. Nama kepanjangan dipanggil nggak kelar-kelar." Yolanda tertawa. "Kalau kamu pengen nama apa?" "Saya sih pengennya simple, kayak Budi." Yolanda ngangguk. "Ok, Budi Lopez." Wawan langsung cemberut. "Kok jadi aneh ya?" Seminggu setelah pulang dari kampung, Yolanda makin sering ngidam. Tapi bukan ngidam wajar. "Ini ngidam yang absurd, Mas. Aku pengen makan kerupuk udang yang digoreng di tengah sawah. Harus jam for sore. Harus ada angin sepoi-sepoi." Wawan geleng-geleng. "Itu ngidam? Apa syarat syuting FTV?" Kadang, Yolanda juga pengen minum es kelapa yang dikocok pakai bambu. Harus dibelikan oleh Wawan langsung. Gak boleh orang lain. Kelak, tidak. Wajahnya langsung berubah jutek dan diam seharian. Tapi Wawan tetap sabar, karena di balik ngidam aneh itu, dia tahu ada makhluk kecil yang tumbuh dalam perut istrinya. Dan itu, bahagianya gak bisa dijelasin. Malam-malam, Wawan sering duduk di samping perut Yolanda, ngajak ngobrol bayinya. "Nak, sini dengar bapak. Jangan bikin ibu ngidam aneh-aneh terus ya, bapak juga manusia. Duit terbatas." Yolanda mendengar itu, tertawa sambil elus rambut Wawan. "Mas, kamu lucu." "Ya, iya, kalau nggak lucu, dulu kamu nggak bakal minta aku ke rumah tiap hari buat benerin kipas yang nggak rusak." Beberapa minggu kemudian, perut Yolanda makin membesar. Dia mulai susah jongkok, susah naik motor, dan paling penting, susah pakai celana jeans ketat kesayangannya. "Aku nggak bisa napas, Mas," keluhnya suatu pagi sambil berusaha menutup kancing celana. "Udah, kamu pakai daster aja, yang batik. Yang kamu bilang dulu jelek, tapi sekarang nyaman banget." Yolanda menyerah, lalu pakai daster warna coklat. "Iya deh, tapi nanti jangan posting ke Instagram ya." Pada akhirnya, rumah Wawan makin ramai dengan tawa, candaan, dan tumpukan botol sambal yang harus dikirim. Di sela-sela kesibukan bisnis, mereka juga belajar jadi calon orang tua. Kadang ribut, kadang cemburu, kadang capek. Tapi mereka sadar, perjalanan ini udah lebih dari sekadar cerita bule dan tetangga. Ini soal keluarga. Dan keluarga, walau kadang sambalnya kepedasan, tetap selalu bikin kangen. Pagi itu, Wawan tidak bisa tidur. Sudah jam 4 subuh, tapi dia masih duduk di kursi depan rumah. Matanya tak lepas dari layar ponsel. Di dalam rumah, Yolanda juga tidak bisa tidur, bukan karena nonton sinetron, tapi karena perutnya sudah sebesar semangka, dan si kecil di dalam perut seolah tidak sabar mau keluar. "Mas," panggil Yolanda dari dalam. Suaranya lemah. Wawan langsung berdiri. "Kenapa sayang?" "Perutku kencang banget." "Mungkin waktunya udah deket. Dalam 3 menit, tas perlengkapan melahirkan sudah masuk mobil." Wawan menyetir dengan kecepatan ala-ala pembalap, meski jarak ke klinik cuma 10 menit. Sepanjang jalan, Yolanda terus mengeluh. "Aku nyesel makan sambal tadi malam." Wawan menahan tawa. "Udah dibilang, sambalnya jangan yang level 4. Mas, fokus nyetir." Di ruang bersalin, Wawan disuruh keluar sebentar. Dia mondar-mandir, kayak setrika. Rusak, petugas jaga sampai nanya 2 kali. "Bapak, mau teh manis?" "Enggak, Bu. Saya udah manis sendiri." Begitu pintu dibuka dan suster memanggil, "Pak Wawan, ayo masuk." Kaki Wawan gemetar.
Begitu melihat Yolanda terbaring dengan wajah lelah, Wawan mendekat, pegang tangan istrinya. "Napas ya sayang, aku di sini." Dan beberapa menit kemudian, terdengar tangisan nyaring. Anak pertama mereka lahir, seorang laki-laki kecil, kulit putih merah muda, dengan mata bundar seperti ibunya. Yolanda menangis. Wawan ikut menangis. "Mas, kita punya anak." Wawan mengangguk. Suaranya tercekat. "Selamat datang Rio." 1 bulan kemudian, rumah Wawan berubah total. Ada box bayi di sudut ruang tamu. Botol susu berjejer di dapur. Dan yang paling mencolok, kipas angin lama yang dulu rusak, sekarang digantung di dinding. Dipajang seperti piala. Di bawahnya, ada tulisan dari Yolanda. "Disinilah cinta kita dimulai." Wawan sering menatap kipas itu sambil senyum-senyum sendiri. Bisnis sambal, makin gila. Setelah Rio lahir, sambal edisi khusus sambal ayah sayang, ibu langsung laku ribuan botol. Kocak, pedasnya kayak pas istri ngambek. Tapi akhirnya manis juga. Yolanda bikin konten rutin. Wawan jadi model tetap meski sering keringatan, karena harus syuting pakai celemek lucu di bawah lampu panas. Suatu hari, mereka syuting ulang video viral pertama. Yolanda masak sambal sambil nyanyi dangdut Spanyol. Tapi, kali ini, ada satu tambahan. Rio digendong pakai jarik di punggung Yolanda. Komentar netizen meledak. "Ini keluarga rasa sambal, makin kesini makin unyu. Tolong jangan cerai ya, saya doakan sambalnya tetap laris, dan cinta kalian tetap awet." Setahun kemudian, Yolanda hamil lagi. Kali ini ngidamnya lebih ringan, cuma pengin es cendol jam 2 malam, dan mie goreng, yang digoreng 3 kali. Anak kedua lahir perempuan. Mereka beri nama Salsa Putri Lopez. Rumah makin ramai, makin berantakan, tapi juga makin hangat. Rio dan Salsa jadi langganan konten. Muncul dalam iklan sambal edisi keluarga. Bahkan diajak Pak Lurah jadi maskot festival kuliner kampung. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Wawan dan Yolanda duduk berdua di teras. Angin sepoi-sepoi lewat, dan kipas angin legendaris di ruang tamu masih menyala, meski sudah nggak bisa mutar ke kiri kanan. Yolanda menyandarkan kepala di bahu Wawan. "Mas, kalau waktu bisa diulang, kamu bakal tetap datang ke rumah waktu itu?" Wawan menoleh. "Kalau bisa diulang, aku bakal datang lebih cepat, supaya bisa lihat kamu dari awal. Padahal, waktu itu kipasnya nggak rusak." "Ya, tapi kamu rusakin kan?" "Modus." Yolanda tertawa kecil. "Bener juga. Ya, tapi aku nggak nyesel, karena kalau nggak gitu, mungkin kita nggak duduk di sini sekarang." Wawan Terset. Dan sekarang, kipas itu jadi saksi semua cerita kita. Esok paginya, Rio yang sudah mulai belajar bicara, tiba-tiba nunjuk kipas dan bilang, "Papa, Mama, kipas." Sambal, Wawan dan Yolanda saling pandang. "Iya nak, dari kipas itu, semua dimulai," kata Yolanda sambil memeluk anaknya. Wawan menambahkan, "Dari kipas, jadi cinta. Dari cinta, jadi sambal. Dan dari sambal, lahirlah kamu dan adikmu." Rio tersenyum, lalu menjilat sambal di jar kecil. Wajahnya mendadak merah. "Pedas!" Semua tertawa. Kisah ini bukan tentang bule dan tetangga biasa, tapi tentang 2 orang dari dunia berbeda yang dipertemukan oleh sesuatu yang sederhana. Kipas angin, dari situlah dimulai cinta yang konyol, lucu, dan pedas, tapi tetap bikin nagih, seperti sambal teri buatan mereka. Dan mungkin, suatu hari nanti, Rio dan Salsa akan cerita ke teman-temannya. "Papa kami dulu tukang benerin kipas. Mama kami bule Venezuela. Mereka nikah gara-gara sambal, dan 1 kipas rusak." Sungguh, hidup kadang lucu, tapi cinta selalu punya caranya sendiri untuk datang, walau lewat cara yang paling tidak terduga.